Untuk panjenengan maju sini. Ayo untuk panjenengan maju sini. Sudah berapa hari panjenengan di sini? Tiga malam. Nah, saya nanyanya hari, jawabnya malam. Masih ingat pesan saya? Ketika pertama panjenengan baru datang. Masih ingat nggak pesan-pesan saya? Tiga hari, tiga malam. Coba jawab pertanyaan saya. Menurut panjenengan, wahyu pancagaib itu apa, Mas? Terus? Coba perhatikan. Wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh dari Maha Suci. Yang secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci, paweling, asmo, mijil. Tersebut sebagai sedulur papat kalimo pancer adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiyah. Itulah sejatinya aku, yang merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, siapa aku? Coba jawab pertanyaan saya yang kedua. Dari mana dan untuk apa itu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer? Coba dengar baik-baik ucapan saya.
Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer adalah kunci paweling, mijil dan singkir atau mutmainah, aluama, amara, supia adalah ilmu maha suci. Sedangkan asmo atau hidup adalah ruhnya maha suci. Itulah asal-usul Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Sebagai jawaban dari pertanyaan, dari mana aku? Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer dikarenakan adalah sejatinya maha suci, berasal dari maha suci, maka Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer merupakan sarana untuk maha suci. Itulah jawaban dari pertanyaan, untuk apa aku? Sekarang coba jawab pertanyaan saya lagi. Kemana arah tujuan daripada Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer? Coba dengar kata-kata saya. Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, maka arah tujuan daripada Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer adalah kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Sekarang jawab pertanyaan saya yang terakhir. Apa arti maksudnya kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan? Arti maksudnya kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno. Kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah. Serta kemana arah tujuannya? Patrap samadhi mijil sowan atau kunci the power level 1. Patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 dan patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3.
Coba dengar penjelasan saya. Kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan adalah sarana laku untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, dan menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Itu adalah arti maksud daripada kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan. Sedangkan arti maksud daripada patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 adalah sarana laku untuk membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, dan membersihkan kelamin atau syahwat. Itu arti maksud daripada kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno. Sedangkan kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah adalah sarana laku untuk membuka otak atau pikiran, membuka hati atau batin, dan membuka kelamin atau syahwat yang masing-masing memiliki pintu gerbang yang sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling sebagai cakra otak, cakra jantung, cakra kelamin. Itulah arti maksud daripada kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan, kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno, dan kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah. Sedangkan arah tujuan daripada kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan, kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno, kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah adalah sama seperti arah tujuannya wahyu pancagaib, yaitu bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Artinya mengkaji diri, masuk ke dalam diri. Otak atau pikiran kita ada di mana? Hati atau batin kita ada di mana? Kelamin atau syahwat kita ada di mana? Bukankah ketiga-tiganya di dalam diri? Berarti arah tujuan daripada kunci the power level 1, 2, dan 3 adalah masuk ke dalam diri. Panjenengan bisa bercerita, bisa berkata-kata seperti saya barusan, itu sebagai bukti kalau panjenengan itu sudah mengenal diri. Masih ingat pesan saya ketika panjenengan pertama kali datang? Ketika pertama kali datang, tujuan panjenengan saya ubah. Yang tadinya panjenengan mau kerja sama saya ubah menjadi tidak usah kerja, melainkan mengkaji diri bersama saya di sini. Selama mengkaji diri bersama saya di sini, saya juga berpesan agar panjenengan menggunakan seluruh waktu panjenengan
hanya untuk mengkaji diri. Lah, kata-kata saya yang berkata, gunakan seluruh waktu panjenengan hanya untuk mengkaji diri. Ini kalau dibahasakan lain, berarti panjenengan itu saya beri saran untuk tirakat atau untuk bertapa. Kenapa saya mengubah tujuan panjenengan seperti itu? Karena seperti pengakuan panjenengan sendiri bahwasanya panjenengan sedang bermasalah dan ingin menjadi orang sukses, orang berhasil, atau orang yang kaya raya. Makanya saya ubah tujuan panjenengan. Sebab panjenengan bekerja kepada saya, yang panjenengan dapatkan adalah upah berupa uang sebagai bentuk bayaran dari pekerjaan panjenengan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah panjenengan. Selain itu, juga tidak akan menjadikan panjenengan kaya raya. Nah, agar supaya panjenengan terbebas dari masalah dan menjadi orang yang kaya raya, makanya tujuan panjenengan saya ubah. Di dalam mengkaji diri, jika panjenengan bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, maka panjenengan akan saya anggap cukup dan akan saya suruh pulang. Kalau pulangnya panjenengan sesampainya di rumah, ada masalah apapun yang belum selesai, maka saya yang akan menyelesaikan masalah apapun pada panjenengan. Masih ingat kan saya berkata seperti itu? Dan itu ada videonya loh. Ya, itu ada videonya. Dan panjenengan ya, sebagai tanda bukti kalau panjenengan sanggup. Namun dalam kenyataannya, 3 hari panjenengan di sini, saya perhatikan ada banyak waktu yang tidak panjenengan gunakan untuk mengkaji diri. Pertanyaannya, benarkah panjenengan itu sedang bermasalah? Benar apa enggak kalau panjenengan itu kepengen sukses itu? Soalnya saya tidak mendapatkan bukti dari kesungguhan panjenengan. Gitu loh. Padahal saya sedang berusaha membantu panjenengan, bahkan menolong panjenengan. Namun kalau panjenengannya tidak bersungguh-sungguh, pura-pura punya masalah, pura-pura kepengen kaya, itu sama halnya panjenengan meremehkan saya, mempermainkan saya. Saya memberikan peluang yang sangat luar biasa kepada panjenengan. Kalau panjenengan tidak menyambutnya dengan sungguh-sungguh, rugi jenengan sendiri.
masalah apapun, masalah apapun, kalau itu diartikan berarti kepengen kaya, miskin, kepengen kaya itu juga masalah kan? Nah itu loh saya sampai sanggup melakukan itu. Tapi kalau panjenengannya main-main, bagaimana mungkin? Yang bisa menyelesaikan masalah diri panjenengan adalah diri panjenengan sendiri. Yang bisa memenuhi keinginan diri panjenengan juga diri panjenengan sendiri. Nah, kalau panjenengan tidak sepenuhnya mengkaji diri, bagaimana mungkin bisa? Lawang syarat agar supaya diri panjenengan bisa menyelesaikan masalah diri panjenengan. Diri panjenengan bisa memenuhi keinginan diri panjenengan. Panjenengan itu harus mengenal diri panjenengan sendiri. Makanya saya berani. Kalau panjenengan bisa mengerti, memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, panjenengan masalahnya tidak selesai, panjenengan tidak bisa menjadi orang kaya, saya yang akan menanggung. Itu kesempatan emas buat panjenengan. Itu kesempatan yang luar biasa buat panjenengan. Dan saya tidak minta syarat apa-apa. Yang saya minta hanya kesungguhan panjenengan. Itu tak. Tidak akan mendapatkan panjenengan selain di tempat ini, panjenengan tidak akan mendapatkan itu. Tiga hari di sini, panjenengan duduk di depan papan tulis besar itu saja loh. Orang bermasalah model apapun bisa hafal. Kalau panjenengan benar-benar menggunakan seluruh waktu panjenengan hanya untuk mengkaji diri. Lawang tulisannya ya besar-besar. Ya bukan tulisan Arab, bukan tulisan Cina, bukan tulisan Inggris. Hanya perlu menghafal. Apa yang panjenengan pikirkan oleh otak panjenengan itu akan diterima atau ditangkap oleh hati atau batin panjenengan. Apa kemudian dicerna oleh hati atau batin panjenengan. Dan apapun yang ditangkap oleh hati atau batin panjenengan, yang dicerna oleh hati atau batin panjenengan, maka itulah yang akan direalitakan oleh kelamin atau syahwat panjenengan. Kalau memang panjenengan sedang punya masalah dan ingin menjadi orang kaya, namun panjenengan selalu mengarahkan pikiran panjenengan ke tulisan itu, maka tulisan itu akan ditangkap oleh hati panjenengan, dicerna oleh hati panjenengan, yang kemudian akan direalitakan oleh kelamin panjenengan. Artinya panjenengan akan mengerti, memahami, mengetahui sebenar-benarnya. Ndak katanya wong edan bagu lagi. Nah itu yang bisa menyelesaikan. Itu yang bisa memenuhi keinginan-keinginan panjenengan. Nah selama panjenengan berpikir tentang wahyu pancagaib, di sisi lain berpikir tentang Android, di sisi lain berpikir tentang
keluarga di rumah. Di sisi lain apa enggak mumet otak panjenengan? Nah, kalau otak panjenengan mumet, berarti yang akan ditangkap oleh hati panjenengan adalah mumet. Yang akan dicerna oleh hati panjenengan adalah mumet. Dan yang akan direalitakan oleh kelamin atau syahwat panjenengan adalah mumet. Bukan selesainya masalah, bukan jadi orang kaya. Apa yang dibutuhkan oleh tenaga panjenengan itu sudah ada tersedia di pesanggerahan ini. Apa yang dibutuhkan tenaga panjenengan itu sudah tersedia di pesanggerahan ini. Nah, kalau seperti itu, ngapain panjenengan keluar? Ngapain panjenengan keluar? Cari apa? Wong apa yang dibutuhkan oleh tenaga itu di sini ada. Yang dibutuhkan oleh tenaga itu kan makanan, minuman kan? Lah di sini sudah disediakan, gratis. Mau nyari apa keluar? Rokok Mbah Min ada jualan. Kalau memang panjenengan punya masalah dan kepengen jadi orang kaya, seharusnya langkah yang panjenengan lakukan setelah saya ngomong seperti itu, jenengan langsung telepon istri kalau punya istri, nelpon keluarga kalau punya keluarga. Dek, masalah kita akan ditanggung oleh Pak Web. Pak Web minta syarat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang sabar ya dek di rumah. Doakan saya. Untuk beberapa hari saya akan bertapa, katakan. Nah, setelah ngasih kabar keluarga, udah. Harusnya seperti itu. Kalau memang panjenengan punya masalah loh. Tapi saya perhatikan panjenengan seperti bukan orang yang punya masalah. Tidak seperti orang yang kepengen kaya. Kepengen keluar dari masalah, ingin menyelesaikan masalah itu tidak gampang. Apalagi kepengen jadi orang kaya, itu nggak gampang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai jual harga diri aja belum tentu kaya loh. Ya, silakan buktikan aja kalau nggak percaya. Belum tentu kaya itu. Sampai masuk penjara, masuk rumah sakit, itu aja belum tentu bisa jadi orang kaya. Artinya untuk menjadi orang kaya itu tidak gampang di situ. Butuh cucuran air mata. Butuh cucuran keringat, bahkan tetesan darah. Untuk menjadi orang kaya itu. Nah, panjenengan ingin menyelesaikan masalah. Ingin menjadi orang kaya raya, ingin menjadi orang sukses. Tapi dengan cara asik bermain Android, kesana kesini, dengan cara seperti itu. Ada di mana? Kalau ada tolong ajak saya ke tempat itu. Enggak ada sekolahannya itu. Sekolahnya enggak ada. Lulus kuliah sampai S3 aja belum tentu kaya. Saya hanya meminta panjenengan memanfaatkan seluruh waktu hanya untuk mengkaji diri. Nah, mengkaji diri bersama saya di sini paling gampang, paling ringan. Ya. Cuma patrap samadhi. Di luar patrap samadhi kalau lagi istirahat, buka buku, gampang. Nggak menahan lapar, nggak menahan haus, nggak menahan ngantuk. Jenengan mau dapat dari mana kalau bukan dari saya?
keberanian untuk menanggung risiko panjenengan itu. Di luar sana, orang-orang yang kepengen kaya raya, dibela-belain, utang rentenir, utang sana sini, dengan jumlah sekian. Ada yang digunakan dengan cara digandakan ke dukun-dukun klenik. Ada yang digunakan untuk membeli sesaji, memuja raja dan ratunya dedemit. Itu pun dengan tetesan air mata, puasa, wirid, dzikir. Itu sebagai bukti kalau mereka itu benar-benar kepengen kaya. Itu kan buktinya gitu ya. Itu berarti benar-benar kepengen kaya raya. Untuk yang punya masalah berarti benar-benar ingin masalahnya itu selesai. Makanya sampai melakukan sebegitunya gitu. Nah, panjenengan yang katanya punya masalah kepengen jadi orang sukses, bukti usahanya apa? Nggak ada keseriusannya. Bahkan ketika saya membuat video yang kesekian kali, di mana saya memberikan sebuah ilustrasi ketika ada seseorang yang mertuanya dapat ancaman dari bank, rumahnya mau disegel, mengurung diri di kamar, melakukan patrap, tidak mau keluar, sampai bersumpah tidak mau keluar dari kamarnya kalau hutangnya di bank, hutang mertuanya di bank belum lunas. Itu loh, berarti bener-bener kepengen selesai kan masalahnya. Nah, kalau caranya panjenengan seperti itu, dimanapun panjenengan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Menjadi orang sukses panjenengan tidak akan bisa kalau caranya seperti itu. Karena apa? Karena untuk bisa menyelesaikan masalah, untuk bisa menjadi orang sukses, itu keprihatinannya super power. Bagaimana mungkin 3 hari panjenengan nyanding tulisan sebesar itu? Kok ndak hafal itu bagaimana mungkin? Berarti kan tidak seluruh waktu panjenengan digunakan hanya untuk mengkaji diri. Lewang tulisan nyanding sebesar-besar itu panjenengan ndak hafal. Kenapa kok saya mengarahkan untuk menghafal? Cukup hafal aja. Karena apa yang dipikirkan oleh otak panjenengan itulah yang akan dicerna atau ditangkap hati panjenengan. Dan apa yang dicerna atau ditangkap oleh hati panjenengan itu yang akan direalitakan oleh kelamin panjenengan. Sepintas seperti dogma. Tapi hukum alamnya apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Itu hukum alam. Nggak peduli itu dogma atau bukan dogma. Kalau panjenengan didogma atau tidak didogma tentang takut, maka takut itu akan dicerna oleh hati panjenengan.
Lah takut yang dicerna oleh hati panjenengan itu akan direalitakan oleh kelamin panjenengan. Sehingganya kehidupan panjenengan itu isinya cuma takut kok. Itu realita, itu hukum alam itu. Nah, kalau banyak yang dipikirkan berarti banyak yang dicerna oleh hati panjenengan. Nah, kalau banyak yang dicerna oleh hati panjenengan, yang direalitakan oleh kelamin panjenengan pasti semrawut. Nah, kalau seperti itu saya nggak bisa bantu panjenengan. Kalau caranya jenengan seperti itu. Saya bantu itu untuk yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh capek dan bantunya. Tentang arti maksud dan arah tujuannya, kunci the power level 1, 2, dan 3, bukunya ada. Bukunya ada. Kok bisa nggak hafal panjenengan? Wong cuma menghafal tok. Apa yang panjenengan hafal itu akan menjadi beban pikiran panjenengan. Nah, apa yang menjadi beban pikiran panjenengan itu akan dicerna oleh hati panjenengan. Dan apa yang dicerna oleh hati panjenengan itulah yang akan direalitakan oleh kelamin panjenengan. Nah, kalau beban pikiran panjenengan wahyu panca gaib, berarti yang akan dicerna oleh hati panjenengan adalah wahyu panca gaib. Nah, kalau yang dicerna oleh hati panjenengan adalah wahyu panca gaib, berarti yang akan direalitakan oleh kelamin panjenengan adalah wahyu panca gaib. Lah, wahyu panca gaib inilah yang bisa menyelesaikan masalah panjenengan, yang bisa membuat panjenengan sukses. Paham nggak jenengan? Kalau saya tidak bisa membuat panjenengan sukses. Kalau wahyu panca gaib tidak bisa menyukseskan panjenengan, saya yang akan menyukseskan panjenengan. Kurang apa coba? Kurang apa? Kenapa saya melakukan itu? Karena wahyu panca gaib adalah jati diri panjenengan sendiri. Jadi saya memberikan motivasi seperti ini bukan mencelakai panjenengan. Lawang menjadikan panjenengan kenal sama dirinya panjenengan sendiri. Kalau saya suruh hafalkan ini ilmu kebal, hafalkan ini ilmu pengasihan pelet, ya itu berarti saya menyesatkan panjenengan. Atau hafalkan ini kalimah ngundang tuyul, itu menyesatkan panjenengan. Ini tentang diri panjenengan sendiri. Yang saya tekankan pada diri panjenengan adalah diri panjenengan sendiri. Selama panjenengan belum mencintai diri panjenengan sendiri, bagaimana mungkin panjenengan bisa mengenal diri panjenengan sendiri? Kalau panjenengan mencintai diri panjenengan sendiri, yang berarti mencintai wahyu panca gaib, harusnya panjenengan suka. Duduk di depan papan tulis itu suka jenengan. Nah, wong itu tulisan yang menjelaskan tentang realnya diri panjenengan sendiri. Setelah beberapa kejadian, saya sudah berhenti loh. Setelah beberapa kejadian, saya sudah berhenti. Dan ada beberapa orang yang datang ke sini dan saya tolak. Karena saya sudah capek. Ini saya melakukan lagi. Sama panjenengan. Nggak kapok saya. Saya melakukan lagi sama panjenengan. Lah kok panjenengannya main-main. Gimana jenengan? Nggak bersungguh-sungguh panjenengannya. Nggak terlihat kalau panjenengan itu punya masalah. Setahu saya kalau orang punya masalah itu nggak punya semangat ya. Dulu, ya kan nyalinya kecil. Ya kan kerdil orang punya masalah itu biasanya.
Panjenengan itu sedang tirakat di sini. Sedang bertapa di sini. Hanya saja masih bisa makan, masih bisa medang, masih bisa tidur. Sebuah tirakat yang menyenangkan kan? Pertapaan yang menyenangkan kan? Kok masih kurang jenengan? Ndak gampang. Menjadi orang kaya raya itu ndak gampang. Menjadi orang kaya raya itu harus siap miskin. Nah, orang miskin itu prihatin. Penuh dengan sukacita orang miskin itu. Bukan sukaria. Ingin menjadi orang kaya itu harus mau menjadi orang miskin dulu. Lah orang miskin itu penuh keprihatinan. Kehidupannya itu dengan sukacita, bukan sukaria. Ya memang nggak betai, nggak enak memang, orang prihatin kok ya. Enaknya di mana orang terprihatin itu? Tertekan, melakukan ini terpaksa, terpaksa harus semuanya terpaksa. Semua yang dilakukan itu terpaksa. Itu orang prihatin. Maka yang menjadikan dirinya terpaksa adalah uraian tentang dirinya sendiri. Lambat laun keterpaksaan itu kan menjadi sukacita. Romo saja menolong putronya itu kalau putronya meneteskan air mata. Itu Romo, apalagi wong edan baku. Kalau putronya belum meneteskan air mata, Romo itu nggak bisa nolong, itu nggak bisa. Nggak punya alasan dia nolong itu. Itu kelas Romo. Apalagi saya yang modalnya cuma wahyu pancalaku atau iman. Lebih tidak bisa menolong panjenengan lagi. Kalau panjenengannya masih banyak membuang waktu untuk itu dan ini. Saya nggak punya alasan buat nolong panjenengan. Sepertinya sungguh-sungguh atau kesungguhan itu sangat berat sekali ya. Nyatanya banyak yang nggak mampu di situ. Yang nggak mampu bersungguh-sungguh itu banyak sekali. Yang langsung menghadap saya ya banyak yang kurang bersungguh-sungguh. Yang nyimak video pencerahannya di Putra Roma Channel juga kurang sungguh-sungguh. Ternyata sungguh-sungguh itu berat sekali ya. Nggak main-main ternyata sungguh-sungguh itu. Nah kalau gampang mestinya semua bisa itu.
Yang saya sayangkan, masa iya jenengan kok tidak bisa mencerna kata-kata saya? Gunakan seluruh waktu hanya untuk mengkaji diri. Masa iya nggak bisa mencerna kata-kata itu? Apapun alasannya, kalau panjenengan memang ingin menyelesaikan masalah, ingin menjadi orang sukses, ubahlah gaya hidup panjenengan. Lawong ini pesanggerahan saya. Ini pesanggerahan saya. Pendukungnya ribuan kadang. Walaupun pendukungnya ribuan kadang, ini tetap pesanggerahan saya. Dan ada beberapa video di mana di dalamnya saya ngomong, apapun yang terjadi di pesanggerahan ini, saya tahu. Karena ini pesanggerahan saya, berarti pesanggerahan ini kan di bawah pengawasan saya. Paham masnya? Ubah gaya hidup panjenengan. Jangan seperti itu. Kalau memang panjenengan sedang prihatin, tunjukkan keprihatinan panjenengan. Dan saya akan mencoba untuk mencari dukungan. Tapi kalau tidak bisa, ya mau bagaimana lagi? Itu kesalahan panjenengan sendiri. Saya akan mencoba mencari dukungan lagi. Kalau usaha saya ini diterima, tolong bersungguh-sungguh. Percayalah. Toh hitungannya kan cuma hari. Semisal contoh, yang penting keluarga panjenengan sudah diberi kabar. Terus panjenengan tidak menggunakan Android, taruhlah lama-lamanya 1 bulan. Terus Android panjenengan berkarat, rusak karena 1 bulan nggak dipakai kan. Tapi kan mustahil 1 bulan nggak dipakai terus berkarat, nggak kan mustahil sih ya. Ini dibuat ngomong pahitnya, katakanlah pahitnya. Yang penting keluarga sudah dikasih tahu, nah terus nggak nyenggol wis pokoknya. Saya mau menjalin hubungan secara serius sama Romo. Dibuat lama-lamanya kok sampai 1 bulan gitu ya, sampai 1 bulan. Begitu 1 bulan Androidnya rusak karena berkarat, ini neyeng semua. Karena 1 bulan nggak dipakai neyeng. Kan panjenengan jadi orang kaya. Bukan cuma 1 Android, 1 konter. Kok bisa punya Android mewah 1 konter? Kenapa takut? Saya itu dari dulu ingin sekali menunjukkan sebuah mujizat, yaitu menjadikan orang kaya raya. Tapi selama ini selalu saja nggak ada yang mampu.
nggak ada yang mampu. Itu udah berulang-ulang kali. Sampai-sampai saya sudah ngomong, saya sudah berhenti capek. Loh, ndelala panjenengan datang, kok saya masih mau melakukan. Itu kan emas buat panjenengan. Saya punya mujizat itu, saya bisa menjadikan orang kaya. Tapi selama ini kok nggak ada yang mampu. Termasuk panjenengan. Panjenengan yang saya sanggupi untuk yang terakhir kali, katakanlah. Ya bukan terakhir kali, wong saya sudah berhenti kok. Kok saya kok delalah kok mengiyai sampean. Loh, sampeannya kok aduh, sayang banget Mas. Ingin sekali saya itu menunjukkan mujizat Wahyu Pancagaib. Kalau panjenengan ingin menggenggam sesuatu yang berharga, panjenengan harus melepaskan apa yang ada di dalam genggaman panjenengan. Baru bisa panjenengan menerima sesuatu yang lebih berharga. Saya akan berusaha mencoba, barangkali panjenengan masih bisa diterima. Kalau sampai bisa diterima, jangan main-main panjenengan sama saya. Sayangnya sungguh-sungguh kok panjenengannya gelecek-gelecek. Wong ndak disuruh bertapa. Itu peringatan buat semuanya. Apapun pernah, disadari nggak disadari, itu apapun pernah kita pelajari. Disadari nggak disadari itu. Sudah terlalu banyak yang sudah kita pelajari, itu sangat banyak. Disadari nggak disadari. Namun tidak ada kesungguhan. Kesungguhan ini loh yang nggak ada pada diri panjenengan. Makanya saya jadikan syarat utama kesungguhan ini. Nah, kesungguhan inilah yang membuat saya punya alasan membantu panjenengan, meringankan laku panjenengan. Kalau laku seaslinya ndak gampang. Ndak gampang. Untuk menerima Wahyu Pancagaib saja, itu Romo Semono ini bertapa 3 tahun di dalam gua. Beliau bertapa 3 tahun itu dapat Wahyu Pancagaib, Wahyu Eka Buana. Belum ada kunci, belum jadi kunci, belum jadi bacaan pawang, belum jadi, itu baru Wahyu Eka Buana. Ngono tok. Itu 3 tahun bertapanya. Kalau laku yang aslinya nggak akan mampu panjenengan. Makanya ini saya permudah. Tapi panjenengannya harus bersungguh-sungguh. Itu baru bisa. Masih remaja, beliau menerima Wahyu Eka Buana, masih remaja. Terurai menjadi bacaan kunci, bacaan paweling. Ada asmo, ada mijil, ada singkir. Itu udah tua. Oh, berapa puluh tahun tuh dari remaja sampai tua itu. Kita zaman orang-orang modern seperti kita kan nggak akan mampu kalau laku yang sebenarnya. Itu berlaku buat kita semua. Dan kadangan kita malam ini cukup ya. Terima kasih.